Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimanakah hubungan antara otak dengan intelijensi, memori, belajar, serta kognitif. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Aida Anissa, Imade Iswara, Fairuz Fatin Riza, Andini Rustan, Faizah Rizkika, Nurul Fatia Rahfa, dan Nadia Ahsanul Maulana. Kalau gitu, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang learning, memory, dan intelligence. Halo teman-teman, kalian pernah bertanya-tanya gak sih kenapa ketika mendengar kata matematika yang pertama kali muncul di otak kita adalah sulit dan rumit. Jadi pas kita lihat angkanya, kita udah langsung malas ngerjain. Atau mungkin kenapa sih ketika kita menang, kita bakal langsung diberi hadiah? Atau kenapa pas waktu kita kecil atau mungkin bahkan sampai sekarang ketika kita melanggar peraturan, pasti kita akan dihukum. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat kita jawab ketika kita memahami bagaimana sih cara kita belajar. Psikolog tradisional membedakan dua kategori pembelajaran. Yang pertama ada pengkondisian klasik atau classical conditioning, dan yang kedua ada instrumental atau operant conditioning. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada classical conditioning. Classical conditioning ini juga akan menjawab kenapa ketika mendengar kata matematika yang akan terbayang adalah kesulitan. Jadi, apa sih sebenarnya classical conditioning? Ahli fisiologi Rusia, Ivan Pavlov, pelopor dari classical conditioning, bereksperimen dengan memasangkan dua rangsangan yang berbeda, lalu mengubah respons menjadi salah satunya. Gimana sih maksudnya? Jadi Pavlov bereksperimen dengan dua hal yang berbeda sebagai stimulus yang akan mengeluarkan satu respons yang sama. Eksperimen Pavlov ini diawali dengan daging yang akan mengeluarkan air liur anjing. Daging akan berperan sebagai unconditioned stimulus dan air liur anjing berperan sebagai unconditioned response. Kemudian, Pavlov mengeluarkan bel atau membunyikan bel tepat sebelum ia mengeluarkan daging. Ternyata lama-lama, hanya dengan membunyikan bel sudah dapat mengeluarkan air liur anjing. Jadi, bel di sini akan berperan sebagai condition stimulus dan air liur anjing akan berperan sebagai condition response. Nah, daging dan bel akan sama-sama berfungsi sebagai stimulus. Maka, hanya dengan bel sudah akan mengeluarkan air liur anjing. Hal ini juga dapat menjelaskan kenapa ketika hanya mendengar kata matematika, kita sudah berpikiran bahwa hal itu adalah hal yang sulit dan hal yang rumit. Jadi, persamaannya adalah angka-angka sulit yang tidak bisa kita kerjakan akan menjadi unconditioned stimulus sama seperti daging. Nah, kebingungan dan rasa kesulitan kita akan sama seperti air liur anjing sebagai unconditioned response. Nah, lama-lama kita akan tahu bahwa hal yang kita kerjakan atau angka-angka yang sulit itu namanya matematika. Ketika kita mendengar matematika, sudah dapat mengeluarkan rasa kebingungan dan kesulitan kita. Jadi, matematika di sini akan berfungsi sama seperti bel, yaitu sebagai condition stimulus. Yang kedua ada instrumental conditioning atau operant conditioning. Operant conditioning ini bertujuan untuk meningkatkan atau menekan perilaku tertentu. Respons pada OC akan sangat tergantung pada stimulus dan konsekuensi yang akan didapatkan. Oh ya, operant conditioning ini juga akan menjawab kenapa ketika memenangkan perlombaan, kita akan diberi hadiah, dan sebaliknya, ketika kita melanggar sesuatu, kita juga pasti akan dihukum. OC terdiri atas dua hal. Yang pertama ada reinforcement sebagai bentuk penguatan perilaku, yang kedua ada punishment sebagai bentuk penekanan terhadap suatu perilaku. Reinforcement juga terdiri atas dua hal. Yang pertama ada reinforcement positif dan ada reinforcement negatif. Reinforcement positif akan meningkatkan perilaku dengan cara memberikan hal-hal yang kita sukai. Contohnya seperti hadiah tadi. Kita suka nih ketika kita diberi hadiah. Oleh karena itu, kita akan meningkatkan perilaku yang akan memberikan kita terus diberikan hadiah. Sedangkan reinforcement negatif adalah meningkatkan perilaku dengan cara menghilangkan hal-hal yang tidak kita sukai. Contohnya, ketika kita tidak suka belajar sendirian, kita dapat mengeliminasi kesendirian dengan cara belajar bersama teman-teman. Oleh karena itu, kita akan meningkatkan perilaku belajar karena kita sudah tidak lagi benci terhadap kesendirian. Yang kedua adalah punishment. Punishment adalah usaha untuk menghilangkan suatu perilaku tertentu.
Contohnya, ketika kita melanggar peraturan, kita pasti akan dihukum dengan harapan agar kita tidak mengulangi perilaku tersebut karena kita tidak suka dihukum. Perbedaan antara classical conditioning dan operant conditioning terletak pada adanya pengalaman konsekuensi yang ditimbulkan pada operant conditioning. Sehingga pada operant conditioning kita lebih berhati-hati dan dapat mengubah sikap atau respons yang kita timbulkan. Sedangkan pada classical conditioning tidak terikat oleh apapun. Kemudian, sekarang kita akan membahas bagaimana sih representasi secara fisik teori Ivan Pavlov dalam otak kita. Lashley mencari hal tersebut, kemudian disebut dengan engram. Hubungan antara dua otak akan menjadi contoh dari sebuah engram. Jadi prosesnya, unconditioned stimulus merangsang pusat unconditioned stimulus yang kemudian merangsang pusat unconditioned response. Ketika ada conditioned stimulus ini juga akan pusatnya. Tetapi awalnya tidak akan ada hal yang menarik yang ditimbulkan dari conditioned stimulus. Tapi lama-lama setelah pelatihan, rangsangan di pusat conditioned stimulus juga akan mengalir ke pusat unconditioned stimulus yang kemudian akan menimbulkan respons yang sama dalam bentuk conditioned response. Nah, karena kita udah belajar tentang teori belajar, selanjutnya kita akan membahas gimana sih cara kita menyimpan hal-hal yang sudah kita pelajari. Kita akan membahas memori sekarang. Sebelum membahas bagaimana kita menyimpan yang kita pelajari pada memori, kita akan membahas dulu apa aja sih jenis-jenis memori. Memori dibagi menjadi dua. Yang pertama ada short-term memory dan ada long-term memory. Short-term memory, seperti namanya, akan memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada long-term memory. Oleh karena itu, kita bebas menyimpan apapun pada long-term memory. Ingatan pada long-term memory juga akan lebih lama tersimpan dan bisa di-recall dalam waktu yang lebih lama. Tapi ingat, sekali long-term memory hilang, maka akan hilang selamanya. Long-term memory juga memiliki ingatan dalam berbagai jenis, termasuk episodic memory atau ingatan akan kejadian, semantic memory atau ingatan akan pengetahuan umum, dan procedural memory atau ingatan akan langkah-langkah terhadap sesuatu. Proses pemerolehan informasi kita akan didapat dari sensori atau indera, kemudian masuk ke working memory, kemudian juga akan masuk ke long-term memory. Penyimpanan di short-term memory memiliki konsolidasi atau penguatan tertentu sebelum disimpan di long-term memory. Nah, sebelum konsolidasi selesai, pasti informasi yang akan kita dapatkan akan hilang di working memory atau short-term memory ini sebelum dapat kita simpan di long-term memory. Nah, yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih ketika ingatan kita hilang atau bagaimana ketika memory loss terjadi. Ingatan yang hilang biasanya terjadi ketika kita belum menyelesaikan konsolidasi dalam working memory atau short-term memory. Tapi, bagaimana ketika hal-hal yang ada di long-term memory kita hilang? Berikut adalah beberapa jenis dari kehilangan ingatan. Yang pertama adalah Korsakoff syndrome. Korsakoff syndrome adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh kekurangan tiamin atau vitamin B1 yang berkepanjangan. Kekurangan tiamin ini sering terjadi pada orang yang meminum alkohol secara berlebihan dan kurang mengkonsumsi vitamin. Defisiensi vitamin B1 yang berkepanjangan dapat menyebabkan kehilangan atau penyusutan neuron di seluruh otak, terutama di talamus dorsomedial yang merupakan sumber utama input kita ke korteks prefrontal. Gejala yang dialami mirip dengan gejala kerusakan pada korteks prefrontal, yaitu memiliki sikap apatis, kebingungan, dan kehilangan ingatan. Korsakoff syndrome ini juga memiliki gejala yang khas, yaitu pasien mengisi celah memori dengan tebakan dan khayalan yang tidak masuk akal. Yang kedua ada Alzheimer. Alzheimer merupakan salah satu penyebab paling umum dari kehilangan memori, khususnya ketika di usia tua. Seperti pasien amnesia yang lain, pasien Alzheimer lebih unggul dalam mempelajari keterampilan. Penyakit Alzheimer berangsur-angsur berkembang menjadi lebih serius, yaitu kehilangan ingatan, kebingungan, depresi, gelisah, halusinasi, delusi, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Saat ini, tidak ada obat yang efektif untuk Alzheimer. Yang ketiga ada infant amnesia. Amnesia anak usia dini bukanlah gangguan seperti Korsakoff atau Alzheimer. Maksudnya, anak-anak dan orang dewasa sangat sedikit mengingat apa yang terjadi dalam tahun pertama kehidupan mereka.
Meskipun mereka memiliki long-term memory, seiring bertambahnya usia, mereka melupakan sebagian besar peristiwa di awal kehidupan mereka. Di awal kehidupan, hipokampus dengan cepat membentuk neuron baru dan menggantikan neuron yang lama. Nah, pembentukan neuron yang baru ini akan memfasilitasi pembelajaran yang baru, tetapi sebagai pengganti neuron dan sinapsis yang lama, maka pembelajaran baru ini akan melemahkan ingatan kita yang lama. Oke, sekarang kita akan bahas di otak bagian mana sih memori kita berada. Sebagian besar memori kita berada pada otak di bagian depan, tapi yang paling penting berada pada hipokampus. Apa sih hipokampus itu? Hipokampus merupakan tempat yang paling penting dalam pembentukan, pengaturan, dan penyimpanan memori atau ingatan jangka panjang. Hipokampus juga terlibat dalam pengaitan sensasi atau emosi dengan sebuah memori tertentu. Sebagian besar deklaratif memori dan episodik memori juga hipokampus, sehingga orang yang mengalami kerusakan pada bagian hipokampus biasanya akan kehilangan kemampuan untuk mengetahui detail kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Hal ini berkaitan dengan episodik memori ya. Selain itu, karena ia kehilangan ingatan di masa lalu, ia juga akan kehilangan kemampuannya untuk memprediksi hal-hal yang ada di masa depan, karena ia sudah kehilangan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu. Selain itu, ingatan yang lebih umum tentang hal ini berada pada cerebral cortex, sehingga secara kontekstual, orang yang kehilangan memori karena kerusakan pada hipokampus masih dapat mengetahui pada konteks yang mana sih kejadian ini terjadi. Selain itu, area di sekitar hipokampus juga merupakan area yang dapat merekognisi kemampuan ke ruangan. Nah, ada satu pasien yang mengalami kerusakan pada areal otak bagian depan yang bernama HM. HM ini kemudian diteliti oleh para peneliti di barat. Nah, ketika diteliti, memang sebagian besar long-term memorinya sesuai prediksi akan hilang. Ia mengalami amnesia, tapi working memorinya masih dapat berfungsi dengan baik. Tapi hal ini hanya terjadi ketika HM fokus terhadap hal-hal yang ia kerjakan. Selain itu, karena kerusakan pada long-term memory, ia juga sulit menyimpan hal-hal yang baru ia pelajari. Singkatnya, orang yang amnesia akan sulit mempelajari hal yang baru. Nah, selain membahas tentang hipokampus, kita juga akan pelajari tentang striatum. Striatum ini adalah area di mana prosedural memori berada. Jadi, ketika orang mengalami amnesia, selama striatumnya tidak rusak, ia dapat mempelajari lagi dengan singkat hal-hal yang sebelumnya bisa ia lakukan. Contohnya, sebelum amnesia, seseorang dapat mengendarai sepeda. Maka, setelah amnesia, ia tidak memerlukan waktu yang lama untuk belajar lagi bagaimana cara mengendarai sepeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari segi neuroscience, bagaimana sih cara memori kita masuk ke dalam otak. Yang pertama kita bahas dulu tentang pembentukan memori. Pembentukan memori ini akan sangat tergantung pada kekuatan sinaps antar neuron. Jadi, semakin kuat sinaps, semakin mudah memori kita masuk. Oleh karenanya, saraf atau neuron kita juga mengalami penguatan sinaps. Salah satu bentuk penguatannya yang paling umum terjadi adalah LTP atau long term potentiation. Nah, sebelum kita membahas tentang mekanisme biokimianya, kita akan membahas dulu apa aja sih atau sarana-sarana apa yang diperlukan untuk menyebabkan long-term potentiation ini. Yang pertama ada glutamat. Glutamat adalah ion atau hal yang dikeluarkan dari presinaptik. Kedua, ada sinapsis AMPA dan NMDA. Sinapsis ini adalah reseptor glutamat. Keduanya adalah reseptor ionotropik yang ketika distimulasi, maka mereka akan membuka saluran untuk membiarkan ion yang lain untuk masuk ke postsinaptik. Jadi mekanismenya gini, yang pertama, glutamat akan menempel pada kedua reseptor. Di reseptor AMPA, ia akan membuka saluran untuk membiarkan ion natrium masuk. Pada reseptor NMDA, ia membuka jalan, tapi gagal membuka saluran karena adanya ion magnesium yang menutupi jalan masuk tadi. Tapi lama-lama, jika banyak reseptor AMPA yang terstimulasi oleh glutamat, kemudian membuka saluran dan menyebabkan ion natrium masuk, ketika banyak ion natrium masuk akan menyebabkan depolarisasi dendrit.
Jadi, ketika dendritnya mengalami depolarisasi, akan menyebabkan ion magnesium yang berada pada NMDA untuk keluar, sehingga jalannya terbuka dan ion natrium dan Ca2+ akan masuk dari NMDA. Nah, perubahan neuron presinaptik ini kemudian akan menyebabkan LTP karena presinaptik mengeluarkan glutamat. LTP akan menyebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada penurunan ambang potensi aksi. Yang kedua, peningkatan pelepasan neurotransmitter. Dan yang ketiga, ada perluasan akson. Jadi, ketika perubahan presinaptik dan postsinaptik ini kemudian akan berkontribusi pada adanya LTP. Hasilnya adalah pembelajaran yang kita dapat adalah presisi dan stabil. Lanjut, kita akan bahas tentang konsep kecerdasan. Konsep kecerdasan ini sangat luas, jadi nggak mungkin untuk kita untuk mendefinisikan dalam beberapa kalimat. Konsep kecerdasan ini biasanya berhubungan sama kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mencerna informasi, memori, dan sebagainya. Kecerdasan sangat berkaitan dengan kesehatan, nutrisi, dan faktor yang mendukung laju pertumbuhan otak karena laju pertumbuhan ini dapat menciptakan otak yang saling berkorelasi. Sehingga kemampuan otak akan bekerja dengan optimal ketika satu sama lain bagian otak saling berkorelasi dan saling mendukung. Nah, kita tahu bahwa setiap orang tentunya cerdas dalam porsi masing-masing. Seperti ketika kita tahu si A cerdas dalam matematika, tapi kurang dalam bahasa, tapi ternyata si B yang cerdas dalam bahasa, tapi kurang dalam matematika. Nah, banyak juga yang mengira bahwa otak yang lebih besar adalah otak yang lebih cerdas. Tapi ternyata hal ini nggak benar. Karena berdasarkan penelitian, hubungan antara anatomi otak dan kecerdasan sebenarnya nggak jelas kaitannya. Kalian tahu gak sih kalau paus dan gajah memiliki otak yang lebih besar daripada otak manusia? Terus kalau gitu, apakah gajah dan paus lebih cerdas daripada manusia? Jawabannya enggak, karena manusia ternyata memiliki keunggulan dalam jumlah neuron. Jadi, meskipun otaknya kecil, neuron manusia lebih banyak daripada neuron paus dan gajah. Gajah dan paus, ketika otaknya besar, neuron mereka lebih tersebar sehingga lebih kecil daripada neuron manusia. Oleh karena itu, kecerdasan manusia lebih tinggi daripada kecerdasan paus ataupun gajah. Selain itu, kecerdasan juga bergantung dengan jumlah materi putih atau white matter, sehingga koneksi antara neuron sangat penting untuk menentukan kecerdasan. Kemudian banyak orang mengatakan bahwa kecerdasan perempuan dan laki-laki berbeda karena lebar korteks laki-laki lebih luas daripada perempuan. Jadi laki-laki lebih cerdas dong dari perempuan. Ternyata hal itu tidak benar, karena kecerdasan keduanya dapat dikatakan setara karena neuron yang dimiliki pun jumlahnya juga sama. Sehingga ketika kita ingin mengetahui bahwa apakah orang ini pintar atau tidak, cerdas atau tidak, yang dapat kita ukur adalah kemampuan mereka dan bagaimana mereka bertingkah laku. Bukannya besar otaknya atau volume otaknya. Hal ini sama ketika kita ingin mengetahui kemampuan atlet. Pasti kita akan lihat seberapa hebat sih atlet ini dalam berolahraga, bukan mengukur volume otaknya. Lalu, apakah pengaruh genetik dan lingkungan dapat mempengaruhi kecerdasan? Bukti dan efek genetik ini dapat diamati bahwa kembar monozigot lebih mirip satu sama lain daripada kembar dizigot dalam tes yang mencakup kecerdasan keseluruhan, kemampuan kognitif spesifik, dan volume otak meskipun kembar monozigot dibesarkan di rumah yang terpisah. Jadi, ada keterkaitan antara genetik dengan kecerdasan. Kemudian kita akan bahas tentang brain evolution atau evolusi dari otak. Spesialisasi yang terkait dengan bahasa dan otak manusia diatur dengan cara yang sama seperti primata lainnya karena memiliki neuron yang sama, neurotransmitter yang sama, jenis sinapsis yang sama, rasio neuron terhadap sel glia yang kira-kira juga sama, dan rasio korteks ke otak yang sama. Hampir semua perbedaan antara manusia dan spesies lainnya bersifat kuantitatif. Hanya sedikit perbedaan genetik antara manusia dan primata lainnya yang menyebabkan produksi neuron lebih cepat dan lebih lama, sedangkan perkembangan embriologis mengarah ke korteks cerebral yang lebih besar dan lebih memiliki jumlah neuron yang banyak. Jadi, evolusi manusia menyebabkan kita memiliki jumlah neuron yang lebih banyak daripada primata yang lain. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa
kita bisa mengembangkan otak sebesar itu, padahal spesies yang lain tidak. Spesies yang lain yang dimaksud ini adalah primata ya teman-teman, bukan paus ataupun gajah. Karena metabolisme otak termasuk mahal, dan otak manusia 2% dari massa tubuh manusia, tapi mampu mengonsumsi 20% bahan bakarnya, nenek moyang kita membiasakan diri untuk memasak dan berburu makanan laut yang kaya nutrisi, sehingga energi yang diperlukan untuk pencernaan jauh lebih sedikit daripada nutrisi yang mampu kita serap. Nah, sisa dari energi yang lain dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan otak manusia, sehingga pengembangan otak kita lebih besar, lebih cepat, dan lebih baik daripada primata-primata yang lain. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita memahami bahasa? Mengapa bahasa Inggris lebih sulit bagi kita orang Indonesia? Bagaimana cara kita memutuskan masalah? Semua pertanyaan tadi akan kami rangkum di chapter 13 Cognitive Function. Kenapa otak kita terbagi menjadi dua bagian, dan apa sih perbedaan antara otak kiri dan otak kanan? Kalau kita lihat gambar nih, di bagian tengah otak terdapat belahan kan? Nah, bagian yang membelah tersebut bernama visura longitudinal medial, yang bertujuan untuk memisahkan otak manusia menjadi dua belahan otak yang berbeda, yang nantinya akan dihubungkan dengan corpus callosum. Nah, apalagi nih corpus callosum? Corpus callosum berfungsi untuk menghubungkan kedua belahan otak dan memungkinkan komunikasi antara keduanya, yang kemudian dinamakan lateralisasi atau pembagian fungsi otak yang menjadi belahan otak kiri dan otak kanan. Benar nggak sih, setiap manusia memiliki sisi otak yang lebih dominan? Di sini, lateralisasi belahan otak mengacu pada dominasi fungsional satu belahan otak, di mana satu belahan lebih bertanggung jawab atau sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengontrol suatu fungsi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian, apa aja fungsi dari otak kiri dan otak kanan? Fungsi belahan otak kanan adalah untuk kewaspadaan, pengenalan kondisi, sosialisasi, kontrol emosi, intuisi, kreativitas, dan lain sebagainya. Sedangkan belahan otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Proses lateralisasi atau spesialisasi belahan sangat mempengaruhi perkembangan berbicara atau penguasaan bahasa. Menurut Adolphe, Damasio, dan Tranel tahun 2002, belahan kanan lebih responsif terhadap rangsangan emosional daripada yang kiri, seperti merasakan emosi dalam gerak tubuh dan nada suara orang. Kamu juga ngerasain nggak? Kemudian, mungkin kamu pernah penasaran dari mana kita bisa berbicara. Hal tersebut terjadi karena kamu mengalami perkembangan bahasa, di mana semua anak mendapatkan bahasa ibu di awal kehidupan. Kemudian akan menjadi indikator perkembangan penting yang sangat peka terhadap gangguan perkembangan lain, seperti kognitif, sensorik motorik, psikologis, dan emosional. Bahasa kita berkembang hampir sama dengan primata yang lain, yaitu dengan bahasa tubuh terlebih dahulu, barulah kemudian keluar bahasa-bahasa yang kita kenal sekarang. Sebelum kita bisa lancar berbahasa seperti sekarang nih, mari kita throwback tahapan perkembangan bahasa apa saja sih yang kita lalui. Yang pertama ada tingkatan prabicara. Ini biasanya anak usia lahir sampai 10 bulan. Kemampuannya meliputi perkembangan suara, dimulai dari persepsi dan hasil, kemudian ada perkembangan isyarat, dan yang ketiga penambahan persepsi suara. Bicara bayi merupakan hasil menangis dan keributan. Bermain dengan suara termasuk mengulang bicara dengan orang lain dimulai dari usia 3 bulan. Nah, usia antara 6-10 bulan dapat menggunakan konsonan dan huruf vokal yang terbatas. Tingkatan yang kedua, kata-kata pertama permunculan nama. Biasanya pada rentang usia 10-13 bulan. Kemampuannya seperti pengertian kata tunggal, menghasilkan kata tunggal, perbedaan individual dalam menggunakan kata tunggal, kemudian fungsi isyarat sebagai kata, dan terakhir perhatian dapat diarahkan dengan nama objek seperti lihat anjing, lihat Ami. Nah, kemudian mulai dari umur 13 bulan menerima kosakata dari 17 sampai dengan 97 kata. Tingkatan yang ketiga, kombinasi kata, biasanya pada anak usia 18 sampai 24 bulan. Kemampuannya meliputi penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk mengungkapkan multikata. Contoh, susu, artinya dapat minta susu atau meminta ASI. Yang kedua, penggunaan kombinasi kata untuk kalimat. Contoh, mama, kue, gitu.
Nah, yang terakhir tata bahasa pada anak usia 20 sampai 30 bulan. Kemampuannya sudah kecepatan memperoleh morfem, kemudian perkembangan bahasa yang unik pada anak usia ini seperti mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, kamu, dan penggunaan kalimat dalam pola dan aturan yang mulai teratur. Kerusakan otak dan bahasa. Terdapat 3 jenis kerusakan. Yang pertama, area Broca atau apasia Broca. Pada gangguan ini, penderita tahu apa yang ingin disampaikan kepada lawan bicaranya, tetapi sulit dalam mengatakannya. Apasia Broca biasanya disebabkan oleh kerusakan otak di bagian kiri depan. Yang kedua, afasia Wernicke. Pada gangguan ini, penderita dapat berbicara dengan fasih dan menulis dengan lancar, tetapi pemahaman bahasa dan kemampuan mengingat nama objek buruk. Kerusakan ini berada di bagian korteks temporal kiri dekat dengan area pendengaran. Yang ketiga, disleksia, merupakan gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penyebab terjadinya disleksia adalah kelainan genetik dan cedera otak, misalnya saat anak dilahirkan dan penyakit lainnya seperti stroke. Konsep kesadaran. Mengapa ada yang namanya kesadaran dan bagaimana hubungannya dengan aktivitas otak? Hubungan pikiran dan otak. Kebanyakan non-saintis mengasumsikan dualisme, yaitu keyakinan bahwa pikiran dan tubuh ada secara terpisah. Berdasarkan paham dualisme, pikiran tubuh dan pikiran otak adalah substansi yang berbeda. Pikiran adalah substansi mental, sedangkan otak adalah substansi fisik dan tidak saling mempengaruhi. Menurut Descartes terhadap paham dualisme bahwa pikiran dan otak bersinggungan pada kelenjar pineal. Nah, terdapat 2 eksperimen tentang stimulus kesadaran, yaitu eksperimen dengan menggunakan masking dan menggunakan binocular rivalry. Apa itu eksperimen dengan menggunakan masking? Yaitu stimulus visual singkat didahului dan diikuti oleh rangsangan yang mengganggu lagi. Sedangkan eksperimen yang menggunakan binocular rivalry adalah cara lain untuk membuat rangsangan tidak sadar. Nah, kalau kita lihat di gambar, sentuhan hidung kamu ke gambar antara 2 bagian, sehingga mata kiri kamu melihat satu pola, sementara mata kanan melihat yang lain. Maka, kedua pandangan akan bersaing untuk kesadaran kita, dan persepsi akan bergantian di antara keduanya. Selanjutnya, attention atau perhatian. Perhatian tidak identik dengan kesadaran, tetapi mereka terkait erat. Perhatian terhadap rangsangan membutuhkan peningkatan respon otak terhadap rangsangan tersebut, dan penurunan respon terhadap orang lain. Korteks prefrontal di sini penting untuk kontrol perhatian dari atas ke bawah. Pada suatu uji coba, ketika aktivitas ditingkatkan di gyrus frontal tengah atau bagian dari korteks prefrontal, pada awal uji coba, sebelum melihat rangsangan, orang melakukan yang terbaik dalam mengabaikan kotak berwarna merah, dan dengan demikian menolak gangguan. Lebar tahun 2010. Hasil ini menegaskan pentingnya korteks prefrontal dalam mengarahkan perhatian. Selanjutnya, pengabaian spasial, yaitu kerusakan otak dapat menghasilkan jenis masalah perhatian khusus. Kerusakan pada belahan kanan menghasilkan pengabaian spasial untuk sisi kiri tubuh atau sisi kiri benda. Kemudian terkait dengan konsep psikologi sosial, bagaimana sih neuroscience dapat menjelaskan hal tersebut? Yang pertama ada proses pengambilan keputusan. Proses perencanaan, perorganisasian, dan pengambilan keputusan terjadi pada PVC atau prefrontal cortex. PVC ini juga disebut sebagai area eksekutif otak. Karena dalam sebuah penelitian menggunakan seekor tikus di mana tikus akan diberikan suara di antara telinga kiri dan telinga kanannya, kemudian volume itu dibesarkan, kemudian tikus merespon dengan mengarah ke sumber suara keras. Bagaimana kita mengetahui sumber suara yang lebih keras? Di dalam posterior parietal cortex terdapat salah satu sel yang bernama frontal orienting fields, di mana dia merespon bunyi suara yang paling besar antara suara dari kiri atau kanan. Cepat atau lambatnya seseorang dalam mengambil keputusan juga dipengaruhi oleh amigdala yang di dalamnya terdapat hormon melatonin, dopamin, dan kortisol. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai. Biasanya nih dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dihadapkan pada situasi memilih mana yang benar-benar merupakan pilihan yang tepat bagi kita. Kemudian, proses belajar basal ganglia akan mempelajari secara bertahap pilihan mana yang lebih baik.
Kemudian PVC bekerja sebagai modifikasi dari respon basal ganglia sehingga prefrontal cortex bekerja lebih cepat dalam proses memilih mana yang lebih baik. Kemudian juga ada ventromedial prefrontal cortex, yaitu berfungsi untuk mengatur confidence dalam sebuah keputusan. Jika kita mengalami kerusakan pada daerah tersebut, biasanya mereka akan menunjukkan perilaku overconfident atau sindrom Korsakoff. Bagian prefrontal cortex yang paling berperan penting dalam pengambilan suatu keputusan adalah ventromedial prefrontal cortex atau orbitofrontal cortex. Selanjutnya nih, the biology of love. Bagaimana gen dan otak kita mempengaruhi perilaku sosial kita secara sosial neuroscience. Hal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu cinta dan altruisme. Menurut sebuah penelitian, melihat sebuah foto orang yang kita cintai akan mengaktifkan area di otak yang berperan penting dalam kognisi dan memori, dan juga mengaktifkan hipokampus. Hipotalamus memerintahkan hipofisis untuk mensekresi oksitosin, kemudian yang berperan dalam rasa cinta. Bersama dengan dopamin, hormon oksitosin berperan sebagai hormon kebahagiaan karena berpengaruh terhadap emosi, hubungan seks, hingga hubungan anak dengan orang tuanya. Nah, apa sih itu fungsi dari oksitosin? Yaitu membantu orang yang kesulitan mengenali wajah dan orang yang dapat mengenali wajah tetapi kesulitan dalam mengidentifikasi ekspresi emosional mereka. Namun, dalam beberapa penelitian mengungkapkan, oksitosin tidak selalu memberikan efek positif karena hormon ini juga dapat meningkatkan kemarahan, kesusahan, dan reaksi negatif terhadap orang lain jika dirinya terancam. Kemudian empati dan altruisme. Perilaku dan perasaan empati tidak hanya dilatar belakangi oleh pengaruh budaya atau keluarga saja, namun faktor biologis manusia juga berperan. Nah, proses ini terjadi pada area prefrontal, ventromedial, dan korteks orbitofrontal. Apa itu prefrontal, ventromedial, dan korteks orbitofrontal? Area tersebut merupakan area penting di mana kita menafsirkan suatu ekspresi emosional orang lain. Misalnya, jika ada bencana yang melanda orang lain, kita bisa merasakan bagaimana ekspresi emosional korban bencana itu. Nah, bagaimana jika area tersebut rusak? Maka menyebabkan seseorang akan susah untuk mengenali atau menanggapi reaksi orang lain, termasuk reaksi kesusahan, dan oleh karena itu mereka menunjukkan sedikit empati atau perhatian. Orang dengan demensia frontotemporal juga menggunakan sedikit minat terhadap cara pandang orang lain terhadap mereka, sehingga bisa berperilaku sesuka mereka tanpa mengerti perasaan orang lain. Wah, semoga kita dijauhkan dari perasaan seperti itu ya. Akhirnya, kita datang di penghujung video. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video sampai detik ini. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.